Masih ada beberapa tuh ketiduran. Bagi bapak ibu yang masih ketiduran di masjid, bangun, 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 bangun. Kesian pak, bukan apa-apa. Kadang suka ada tuh, begitu beres baru naik. Mas udah selesai ya? Iya pak. Astaga, saya ketiduran, kebablasan mas katanya. Untung bapak nggak bablas sampai subuh ya kan. Orang lagi tahajud di depannya tidur. Oke bapak ibu, kita mulai ya acaranya, udah jam 11 lewat nih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sehat bapak ibu? Alhamdulillah. Nih kayaknya muka-mukanya full senyum semua nih. Abis pada kobul apa gimana nih? Ya minimal walaupun kobulnya masih OTW, bapak ibu sudah bisa berhasil ya datang ke RDAY dengan selamat ya kan. Coba malam hari ini yang baru pertama datang ke RDAY, coba angkat tangan bapak ibu. Tiap malam selalu ada tamu yang baru pertama kali, setiap malam itu bapak ibu ya. Jadi yang malam ini datang, besok pulang, praktekin terus, istiqomah, kobul, minggu depan datang lagi, bulan depan datang lagi gitu. Nah, saya menyarankan bapak ibu ya, yang namanya ngejar kobul itu sebenarnya paling gampang bapak ibu ya. Secepat mungkin kita bisa raih, kobul itu bisa nyampe. Tapi yang terpenting ketika kobul itu sudah di genggaman kita ya, sebisa mungkin bapak ibu setelah kobul jangan lupa ucap syukur ya. Nah, ucap syukur itu tidak hanya di ucapan tapi juga di perbuatan ya. Apa yang sudah bapak ibu lakukan selama ini ya, praktekin ilmu RDAY, kalau bisa ditingkatkan lagi pak, ibadahnya, sedekahnya ya. Itu bentuk daripada rasa ucap syukur kita ke Allah itu. Nah, setelah kita nggak lupa ucap syukur, juga kita jangan kabur ya. Yang udah ya, udah kobul kabur, bener pak, lupa jalan ke RDAY, nonton pencerahan tuh udah males, capek istirahat dulu kata Allah, malaikat pantau. 3 hari lagi dia nggak buka YouTube-nya RDAY, tarik balik semua aset yang ada, miskinkan kembali. Itu pak ya, ngecas terus pak. Minimal dengan dengerin Pak Haji ngoceh-ngoceh itu udah luar biasa gitu. Syukur-syukur bapak ibu TF sedekah subuhnya tuh transfernya jangan putus, tingkatkan ya. Ini udah kobul kabur, udah nggak pernah ke RDAY, dimasukin ke grup malah keluar. Orang mah susah-susah pengen masuk grup ya kan, sampai setahun belum juga masuk grup, yang udah dimasukin malah keluar ya. Nah, jadi udah kobul jangan kabur. Yang ketiga bapak ibu, berdoa minta sama Allah, juga minta sama Pak Haji. Pak Haji doain saya biar saya istiqomah terus, datang ke RDAY terus, sedekah memuliakan anak yatim terus ya. Doain ya Pak Haji. Pak Haji pasti ngucap, pasti bos ya gitu. Nah, ketiga tuh. Yang keempat nih bapak ibu ya, yang keempat, jangan pernah salah ucap ya. Biasanya sebelum kobul usaha sepi, ngeluh nih, ya Allah sepi amat, sehari baru 2 yang beli ya, baru 3 yang beli. Begitu praktekin ilmu RDAY, perlahan mulai rame lagi ya. Begitu kerannya kebuka, rezekinya ngalir dengan deras, rame sampai nggak sempat makan, sholat kebablasan, salah ngucap. Ya Allah rame, saking ramenya sampai jam segini belum sholat. Biasanya udah standby. Ya Allah rame banget, capek banget badan ya kan. Jangan bapak ibu, walaupun capek badan, alhamdulillah badan capek nggak masalah. Yang penting sehat terus, kuat terus. Ini sepi ngeluh, rame juga ngeluh. Kata Allah, malaikat
udah gue capek sama orang ini. Ijroil mana Ijroil? Jemput paksa. Aduh, mati lo, kemarin baru harta dijemput balik, diambil paksa. Kalau Allahnya udah kesel, malaikat Ijroilnya suruh jemput paksa, nah yang ada innalillahi. Jangan Bapak Ibu ya, jangan kita jadi orang kufur nikmat ya, gitu. Sebisa mungkin Bapak Ibu kalau udah ke RDAY itu apapun yang terjadi selalu ucap syukur ya. Alhamdulillah, makasih ya Allah, rame banget, walau badan capek nggak masalah gitu. Soalnya banyak Bu, kobul kabur, habis itu nyungsep lagi. Kobul nggak berdoa minta istiqomah, nyungsep lagi. Kobul salah ucap, nyungsep lagi. Ujung-ujungnya datang ke RDAY, Pak Haji, 5 tahun yang lalu utang saya 4 miliar udah lunas. Alhamdulillah, usaha balik lagi normal. Sekarang nyungsep lagi Pak Haji. Ya, utangnya naik jadi 10 miliar. Kata Pak Haji, yes, alhamdulillah. Ya. Jadi jangan Bapak Ibu, sebisa mungkin tiru Bang Abi, tiru Mbak Lisa, Pak Haji Roni yang sampai detik ini. Kalau Haji Roni dari 2015 sampai detik ini istiqomah ya. Bang Abi, Mbak Lisa baru 2 tahun dari Oktober 2022 istiqomah ya. Yang nggak boleh ditiru adalah saya udah kobul kabur, kagak ucap syukur ya. Udah gitu nggak berdoa minta istiqomah, endingnya ngandang lagi ya, ya. Tapi ngandangnya kali ini beda Pak. Nah Pak Haji nyuruh saya, bos banyak bersyukur ya bos gitu. Siap Pak Haji, nggak boleh banyak berhajat, belum boleh. Nanti banyak bersyukur, apapun yang Allah, apa yang kita inginkan pasti Allah kasih gitu ya. Jadi Bapak Ibu sebisa mungkin 4 poin tadi diingat-ingat dah tuh ya kan. Saya soalnya nyimak terus tiap hari, kok ada ya orang udah terkabul nyungsep lagi, ternyata kuncinya nggak dipakai bener-bener gitu. Tapi balik lagi, semua itu ada pilihannya, ada di Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu pengen tetap istiqomah, alhamdulillah gitu. Tapi kalau Bapak Ibunya gua tes istirahat sebulan dulu deh, nggak usah bangun jam 00, nggak usah tahajud, tiba-tiba nanti nyungsep lagi, ya udah datang lagi ke RDAY, nyimak lagi ya Pak. Pokoknya sebisa mungkin jangan sampai lah Pak, jangan sampai, karena ilmu RDAY itu ilmu paling enak dijalanin. Nggak ada istilah kita namanya 3 hari 3 malam mata melek ya kan, ritual-ritual yang aneh-aneh nggak ada ya, semuanya aman gitu ya. Terkait ilmu kearifan lokal itu kan sifatnya hanya sebatas gimmick-gimmick ngebangun keyakinan. Bapak Ibu nggak mau make silakan ya, mau dipakai mau dites boleh, nggak masalah gitu. Yang penting ibadah dan sedekah. Oke Bapak Ibu, kita absen dulu ya sambil nunggu Pak Hajinya tiba. Kita absen dulu nih biar kelihatan berapa banyak nih tamu-tamu yang hadir ke RDAY. Dan juga saya mau tahu Bapak Ibu yang pertama kali tahu RDAY dari YouTube, coba angkat tangan Bapak Ibu. Warga YouTube, mana warga YouTube? Luar biasa. Ada nggak yang awalnya tahu dari TikTok, Itik dan Entok ya. Ada yang dari Facebook, Instagram, snack video. Yang tahu dari saudara, keluarga, teman, sahabat, relasi, rekan, mantan istri, mantan suami, mantan bos, mantan segala mantan. Alhamdulillah. Pokoknya Bapak Ibu mau tahu dari manapun sumbernya, asalnya, alhamdulillah kita semua ini sudah berada di tempat yang tepat. Di tempat yang tepat. Kuncinya kita ikutin arahan Pak Haji, perbanyak nyimak dari YouTube, nyimak lagi, ketika sudah paham kita baru mulai praktekin, praktek lagi, pasrahkan sama Allah, hasilnya sama dengan terkabul ya. Begitu terkabul, yaitu tadi jangan lupa ke 4 poin yang tadi saya sebutkan. Oke. Nah Bapak Ibu, jadi terkait tadi malam saya sudah menginformasikan bahwasanya sedekah ke RDAY tidak ada istilah titip-titip
ke orang yang ngaku-ngaku ya dekat dengan Pak Haji, orang yang ngaku-ngaku ya disuruh atau diperintahkan, tidak ada ya. Yang namanya sedekah ke RDAY sifatnya kalau mau transfer langsung ke rekening Pak Haji. Kalau mau tunai, petugasnya ada di masjid. Di depan masjid ada meja putih. Nah, itu ada petugas sedekah. Jadi Bapak Ibu jangan sampai ada pihak yang mendekati Bapak Ibu, Bu, TF aja ke nomor aku dulu ya. Mau titip ijab nggak usah ya. Bukan apa-apa Bapak Ibu. Yang udah modelan kayak begitu, nggak ada tanda bukti serah terimanya ke RDAY ya. Saya mau titip ijab nggak, mau titip sedekah nggak, aku lagi di RDAY nih, nggak usah ya, langsung aja transfer. Juga bagi Bapak Ibu ya yang udah transfer terus konfirmasi ke admin ya, ke Ibu Haji Tati, Bapak Ibu nggak usah Mas, kok saya udah transfer konfirmasi kok nggak dibales. Yang penting Bapak Ibu sudah transfer ke nomor rekening Pak Haji, silakan kirim bukti screenshotnya, tulis nama hajatnya, udah nggak usah khawatir Bapak Ibu ya. Sebelum Bapak Ibu WA Bu Haji Tati itu konfirmasi sedekah, itu udah nyampe Bu, amalan sedekah Bapak Ibu tuh udah dicatat sama malaikat, jadi nggak usah khawatir. Walaupun Bu Haji Tati agak slow respon atau agak telat balesnya ya, karena setiap hari yang sedekah di RDAY itu luar biasa Bapak Ibu. Apalagi tadi tuh Jumat ya, rame bener, mulai dari Kamis Jumat, entah berapa tuh aktivitas HP-nya Bu Haji Tati. Maksudnya jangan Bapak Ibu merasa kok belum dibales, nyampe nggak ya. Yang penting asal transfernya udah ke rekening Pak Haji, udah aman ya. Jangan sampai ke salah nomor rekening ya. Juga Bapak Ibu yang hobi main sosmed, sosial media, masih ada beberapa nih di TikTok, di Facebook, Instagram, snack video, akun-akun tipu-tipu yang pakai foto profilnya Pak Haji ya, itu blokir aja ya. Yang pakai logo RDAY mengatasnamakan Pak Haji, tiba-tiba kirim pesan ke Bapak Ibu, nanya-nanya gimana hajatnya sedekah nih, ujung-ujungnya silakan sedekah ke nomor rekening atas nama Moh Soleh, Firmansah, Yudara Putra, Epa Padilah, Maisaro, apa lagi tuh, Fuji Mulyaningsi, Khadijah, Irsani ya. Blokir Pak, itu penipu semua ya. Jangan Bapak Ibu, yes saya dikirim pesan sama Pak Haji. Bahkan ada di Facebook namanya Dwi Santoso, fotonya foto Pak Haji, ada tamu dari Taiwan ya, Cina apa Taiwan gitu, kena tipu modus iming-iming umroh ya, umroh eksklusif. Berapa kena tipunya? 49 juta. Alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu jangan keburu kesenangan ya, kalau tiba-tiba di TikTok ada yang ngirim pesan, nggak mungkin. Jadi gini Pak, Bu, sosial media itu adminnya saya yang kelola, dan saya nggak mungkin kirim pesan duluan ke tamu-tamu, gabut banget, nggak ada kerjaan ya. Jadi kalau Bapak Ibu dikirim pesan duluan, udah jelas tuh penipu ya, blokir aja, nggak usah pusing. Ini penipunya lagi nonton YouTube nih Pak, lagi nonton nih, dia bilang nih, monyet si Regi ngumumin terus tuh, gue jadi susah mau nipu orang-orang nih ya kan, gue santet juga nih orang. Nggak apa-apa, silakan, gue tunggu santet lo ya, gue nggak takut ya kan, gitu. Jadi Bapak Ibu sebisa mungkin ya, jangan sampai Bapak Ibu ya kena jebakan Batman. Ada nggak yang pernah dikirim pesan sama tukang tipu? Ibu, atas nama siapa? Atas nama siapa dia? Lupa. Ibu? Tapi Pak Haji Awi nyebutin sih namanya. Atas nama Haji Awi. Ada lagi? Ada. Disuruh ngapain Ibu? Sedekah? Saya ditransfer 10 juta sama dia. Awalnya? Awalnya screenshotnya dilihatin sama saya.
Editan. Selamat ibu dapat kiriman 10 juta kayak gitu. Tapi ngaku-ngaku RDAY nggak dia? Enggak. Oh, beda. Oh. Kalau saya suruh sedekah 10 juta Mas Regi. Tapi ibu nggak sedekah kan? Atas nama siapa bu? TikTok apa di mana? Instagram? TikTok. Ah iya. Pernah nyebutin sih waktu itu namanya. Ya pokoknya tadi tuh ada saya sebutin kan, ada Soleh, Epa Padilla, Firmansa, Yudara Putra, Irsani, ya banyak lah pak gitu. Karena mungkin dia ngelihat ini luar biasa ya RDAY, kok rame bener. Itu pemain tukang tipu giveaway pak. Yang biasa giveaway Mbak Imwong nih, awalnya targetnya orang-orang blow on pak, ya. Pernah ada laporan di apa namanya hotline, dia tuh kena tipu giveaway sampai 15 akun, ya. Jadi ada akun satu ketipu, terus ada akun satu lagi, orangnya nih gampang kena iming-iming pak, ya. Ketika kena iming-iming, Bu, ibu berhasil memenangkan 50 juta giveaway dari Mbak Imwong, dari Raffi Ahmad, dari siapa aja lah gitu yang disebut-sebut ya kan. Silakan transfer dulu 250.000. Nah nanti kalau dia nurut naik lagi tuh, Bu ini ada biaya ini 500.000, terus dikures pak sampai nol ya kan. Gitu. Jadi Bapak Ibu itu penipu-penipu di online itu kebanyakan memang mereka kita nggak tahu ya, mungkin dia di dalam penjara atau di mana ya, pokoknya orangnya nggak kedetek lah gitu. Tapi saya selalu mengingatkan biar Bapak Ibu jangan sampai kena jebakan Batman ya. Oke Bapak Ibu, tak lama lagi Pak Hajinya tiba di aula. Sebisa mungkin ketika Pak Haji tiba biarkan beliau melintas langsung ke depan ya. Bagi Bapak Ibu yang pengen salam-salaman, nanti kalau udah beres pencerahan, ibu-ibu berdiri baris bikin maju ke depan bikin satu barisan. Nah, salaman satu-satu sama Pak Haji kayak orang kawinan ya kan. Nah, ibu udah beres, Bapak ya. Nanti kan juga dibagiin centong. Bagi yang udah punya centong udah nggak usah nangkep lagi. Yang belum aja ambil. Yang udah mah udah Pak lewat gitu ya. Gitu. Dan selama pencerahan saya mohon untuk tidak ada yang sambil rekam-rekam. Sebisa mungkin Bapak Ibu nyimak, perhatikan ya. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya silakan secara bergantian. Kalau bisa mah satu orang satu pertanyaan dulu ya, biar kebagiannya banyak gitu. Jangan diborong. Kadang-kadang ada yang 5, sekali nanya langsung 5, banyak bener. Yang urgent dulu aja Pak, yang urgent. Apa nih yang urgent? Itu dulu aja ya. Gitu. Oke Bapak Ibu. Alhamdulillah Pak Hajinya sudah tiba di aula pencerahan. Kasih tepuk tangan buat Bapak Haji Dwi Susanto. Senyum Bapak Ibu ya, senyum. Nyengir. Sampai apa Pak Haji? Ngaceng. Yang ngaceng kasih uang bibit. Ibu ada yang mau bertanya? Oh, Ya. Berdiri ya. Langsung ya. Assalamualaikum Pak Haji, saya Dian dari Purwakarta. Dian. Iya, Pertanyaan apa dia? pertanyaan gini, kan udah ada yang ngasih modal nih ke aku ya Pak Haji. Saya lupa waktu itu udah masuk tuh modal ya, cuman saya lupa orangnya malah nanyain lagi. Tuh, jangan sampai nanyain lagi gitu Pak Haji. Lah kamu waktu itu ijabnya apa? Ada yang ngasih uang, tapi aku lupa nggak usah. Kamu nggak bilang ada orang linglung, ada kata-kata linglung. Enggak, aku nggak bilang kata-kata linglung itu. Tepuk tangan dulu dong. Kasih Pak Haji. Ucapan adalah doa. Ada orang linglung kasih modal saya, bebas mau berapa? 10 juta, 100 juta, 1 miliar bebas. Tapi harus ada kata linglung. Linglung itu bisa suami, bisa suami. Misalkan kalau mbaknya masih gadis, pacar, siapa aja boleh. Ada orang linglung kasih modal saya, ada kata-kata tanpa jaminan, tanpa pengembalian.
Tadi kan ada yang dari itu, dari apa? Dari Maluku, dari Ambon. Alhamdulillah tuh. Tapi dia lupa nggak ada kata pengembalian, jadi suruh balikin. Gubrak. Karena ucapan adalah doa, jadi ucapan apa aja mbaknya mengucap aja pasti. Jadi nanti mbaknya baca lagi, diulangi lagi. Tapi dia nagih Pak Haji, gampang lah. Cari fotonya dia, digosok di alat kelamin mbaknya. 99 kali mau tidur, 99 kali bangun tidur. Nggak nagih lagi ya, nggak nagih lagi ya. Semuanya buat saya ya, nggak nagih ya. Tadi nggak nagih. Atau dua, tadi satu, yang kedua mbaknya cari cobek, ulekan cobek yang buat ngulek cabe, tapi nggak boleh ada cabenya, nggak boleh. Nah kosong. Jangan nagih lagi ya, jangan nagih lagi ya. Ini uangnya buat saya ya, ikhlasin ya, ikhlasin ya. Entah dia nggak nagih. Siap Pak Haji, insya Allah. Ini berlaku buat semuanya. Tepuk tangan dulu. Terima kasih Pak Haji. Yo, bapak dulu. Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nama saya Herman Dinata, Pak Haji. Namanya Herman Dinata. Herman Dinata. Oh iya. Asal dari Kalimalang, Halim. Kalimalang, Halim. Ya. Saya buka furnitur udah 20 tahun, Pak Haji. Apa? Buka furnitur, mebel. Buka furniture. Ya. Oh, bukan furnitur. Ya. Furniture. Sampai sekarang usaha saya itu masih anjlok terus, Pak Haji. Sampai udah nggak kebayar kontrakan rumah sama kontrakan kios. Bapak dagang furniture. Ya bikin, Pak Haji. Bikin? Ya. Bikin apa? Bikin lemari, bikin Ini begini nih. Ya, bukan Pak Haji, yang dari kayak itu, Pak Haji. Bikin ini. Hah? Yang itu, Pak Haji. Lemari. Ini lemari. Ya. Bikin lemari. Ya. Punya workshop berarti di rumah. Punya, Pak Haji. Langsung di tempat, langsung di bengkelnya. Apa? Langsung di bengkelnya, workshopnya. Terus udah 20 tahun. Udah 24 tahun. 24 tahun. Iya, sampai sekarang masih anjlok, Pak Haji. Masih anjlok. Iya. Pertanyaannya ke Pak Haji, kenapa bisa begitu? Iya. Karena Bapak sholatnya bolong-bolong. Iya, benar, Pak Haji. Betul nggak? Iya. Tepuk tangan dulu dong. Nggak boleh bolong. Sholatnya nggak boleh bolong-bolong. Terutama sholat wajib nggak boleh bolong. Sholat badiah qobliyah nggak boleh bolong. Paksain. Nanti Bapak luar biasa. Nah, kedua, Bapak sekarang datang ke RDI, pertanyaannya apa selain itu? Ini Pak Haji, hari Minggu saya kalau nggak bayar kontrakan kios mau disuruh pindah, Pak Haji. Hari Minggu mesti Hari Minggu besok mesti bayar. harus bayar kontrakan. Kontrakan apa? Mau kios, tempat usaha Di mana? di Kalimalang itu. Oh, yang workshop itu? Iya. Oh, itu ngontrak. Kontrak. Oh, bayarnya berapa? Saya per bulan, Pak Haji, ini udah 3 bulan saya belum bayar. Oh, berapa sebulannya? 2,5 juta. 2,5 juta. Berapa luas tuh 2,5 juta? Itu ada 5 meter kali 4 meter, Pak Haji. 5 kali 4. Ya. Jadi berapa tuh? 20. Oh, segi. Ya. Oke. Jadi Bapak mesti bayar 3 bulan, berarti 3 6 bulan. juta. Ya, dekat rumah 3 bulan, kios 3 bulan. Jadi 6 bulan saya sama rumah, Pak Haji. Oh, rumah ngontrak. Ya. Workshop juga ngontrak. Kontrak. Cuman yang nggak ngontrak alat kelamin lu doang. Aduh. Pemiliknya satu apa beda? Beda, Pak Haji. Gampang. Lo cari fotonya pemilik workshop, lo cari fotonya pemilik rumah, lo gosok di alat kelamin lo. Kasih kesempatan gue sampai setahun nggak bayar ya. Kasih kesempatan gue 1 tahun nggak bayar. Ini juga begitu. Nanti lo remes alat kelamin lo salaman ke yang punya rumah. Pura-pura, Pak, saya dari Bogor, saya bawain talas Bogor. Yang penting lo bisa salaman aja. Remes alat kelamin lo, salaman aja. Setahun gue nggak bayar ya. Entar nggak bayar. Sekarang talas harganya berapa sih seikat? Talas berapa talas? 30.000 seikat gini. Nah, lo beli 2 ikat deh buat yang punya rumah satu. Taruhlah harganya 50. Lo gue modalin 100.000 nih. Nih lo beli talas ya, kasih ke pemilik rumah. Terima kasih, Pak Haji. Iya.
Lo yang ngontrak, gue yang bayar. Alhamdulillah. Nih, gua kasih uang bibit nih. Kasih centongnya. Nanti gua kasih ya, nanti nanti lo centongin ya. Kayak Haji Marco, harus cair. Kalau Haji Marco bisa manggil miliaran, kamu bisa manggil ratusan juta ya. Amin. Oke, centongin ya. Tepuk tangan dulu dong. Pak Haji, Ya. saya punya nazar kalau ajak saya kabul, saya mau bikinin tempat penerimaan sudah zakat, mau Apa? saya bikin meja Pak Haji. Apa? Mau tempat itu zakat itu Pak Haji, sedekah. Bos, tadi kan lo bilang kalau saya hajatnya terkabul, gue pengen bikin meja buat penerima sedekah. Ya. Ngapain nazar kelamaan? Langsung bikin aja. Kira-kira berapa harganya kalau bikin begitu? Berapa kira-kira? Berapa kira-kira? Enggak, itu saya udah punya niat Pak Haji, mau bisa bikinin Pak Haji. Enggak, berapa kira-kira kalau bikin begitu? Berapa kira-kira? Berapa kira-kira? Itu saya bahannya dari PT Kemas Pak Haji. Iya, berapa? Berapa? Kalau lo nazar di RDI nggak ada nazar. Contoh nih, Bapak lagi mancing ikan. Saya tanya, Pak lagi ngapain Pak? Lagi mancing ikan. Umpannya mana Pak? Nanti Pak Haji kalau gue dapat ikan baru gue beli umpan. Kira-kira dapat ikan nggak? Nggak mungkin. Di RDI nggak mengenal nazar, nggak pernah mengenal nazar. Adanya di RDI namanya karyawannya namanya Nazarudin. Ada tuh di bawah tuh. Yang alat kelamin lagi kondor semeter. Karena kepatok ayam kalkun. Ayam kalkun mau dikawin sama dia, dipatok sama betina. Kondor semeter. Namanya Nazarudin. Nah, kira-kira lu bikin meja berapa? Kalau gua kasih 1 juta cukup gak bikin meja itu? Insya Allah cukup Pak Haji. Hah? Cukup. Nih, gua kasih 1 juta. Maksudnya biar lo cepat terkabul, Bos. Iya Pak Haji. Biar cepat terkabul. Jadi gue yang sedekah, lo yang ngerjain. Gitu. Mumpung gue lagi cari Ya, terima kasih Pak tumbal. Haji. Sip, tepuk tangan dong. Bikin meja buat nerima sedekah ya. Iya, yang bagus ya. Nanti kan orang nanya, Pak Dandan, namanya Dandan, Pak Sopian, ini mejanya kok bagus, dari mana? Ah, nanti, oh yang bikin Bapak, jadi nanti order. Sekalian lo promosi, mana mic-nya? Promosi. Saya bisa bikin ini. Yang mau bikin bisa pesen saya gitu. Coba pesen. Di situ aja, di situ. Di situ. Nah, yo. Bapak promosi, saya bisa bikin ini. Yang Saya berminat. buka usaha furnitur mebel Jati Belanda. Saya bikin bisa tergantung pada pesanan, bikin lemari, bikin meja, bikin tempat tidur, bikin kitchen set. Pesan ke Yola Furnitur Kalimalang. Nomor HP 0812 19 64 0471. Coba ulangi lagi. 0812. Promosi, ulangi lagi promosinya. Saya buka usaha furnitur Yola Furnitur Jalan Raya Kalimalang, pintu air Alif. Promosinya Bapak bisa bikin apa aja? Saya bisa bikin lemari, tempat tidur, kitchen set, meja belajar. Kalau siapa yang mau pesan ke Yola Furnitur Jalan Raya Kalimalang, pintu air. Nomor telepon 0812 19 64 0471. Sip, tepuk tangan dong. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji. Ya. Nama saya Rani dari Jakarta Selatan. Ramli. Rani. Oh, Rani. Iya, Pak Haji. Pertanyaan apa, Ran? Iya. Ini ada sebulan yang lalu saya kan diinfoin sama kawan. Apa? Katanya dikasih tahu sama teman di dalam diri saya ada aura negatif dari kerjaan mantan suami, Pak Haji. Katanya biar saya nggak laku, katanya. Yang pertama Biar kamu itu, nggak nikah lagi. Iya, gitu Katanya. Pak Haji. Katanya
Apa itu udah keluar bersih atau gimana ya Pak Haji? Udah. Bersih ya. Ada tete 2. Ya Pak Haji ya. Enggak ada. Nggak ada ya Pak Haji ya. Alhamdulillah. Nah, Kamu nikah sama suami yang pertama anaknya berapa? anaknya 2. 2. Iya. Nikah sama suami yang kedua anaknya berapa? 1. 1. Ini mau nikah sama anak yang sama suami yang ketiga, anaknya berapa? Ya, belum, nggak ada Pak. Iya, maksudnya kan nikah sama suami yang pertama anaknya 2. Suami yang kedua nikah sama suami yang kedua anaknya 1. 1. Nah, ini rencana mau nikah suami yang ketiga mau anaknya berapa? Nggak bisa punya lagi. Kenapa? Nggak boleh sama dokter. Kenapa? Karena operasi semua anak-anak saya Pak Haji. Nanti lewat lubang bawah. Kan nanti saya dokternya. Jadi gitu, Pak Gampang Haji. lah. Jadi Ya. bapak dan ibu kalau istrinya pengen lahir normal, kalau memang kata dokter nggak lahir, ada ilmu karipan lokal zaman dulu nenek kita. Jadi ibu kalau udah hamil tua 8 bulan, udah 8 bulan atau 7 bulan, itu ibu tiap hari minimal 1 gelas minum air rendeman alat kelaminnya suami. Nah, ini kan alat kelamin suami nih, batangnya direndam. Nah, nanti diminum, Iya. direndam, diminum tiap hari. Nanti gitu. Atau mbaknya mau ngemot alat kelamin suami, mendingan ini aja direndam. Kalau dimot, wah tak kaya raya Tajum Melintir. Oh iya. Coba praktekin. Ya Pak Haji. Ya, latihan dulu ya sebelum nikah ya. Kan belum ada Pak Haji. Iya, nanti latihan dulu. Oh, latihan dulu ya. Iya. Sebelum Nah, punya suami latihan iya. dulu ya. Tepuk tangan dulu dong. Belum, Pak Haji. Yang kedua belum. Kemarin kan saya suruh balik lagi sama Pak Haji. Kemarin saya sebetulnya mau infoin ke teman-teman di sini. Saya suka referensiin produk Pak Haji. Boleh ya promosi ya sedikit ya. Promosi apa? Ini produk Pak Haji. Saya masarin ini Pak Haji. Ini produk herbal jadi untuk pasutri Pak Haji. Jadi yang istrinya biar tambah cantik atas bawah. Dan suaminya juga tambah ganteng atas bawah juga Pak Haji. Bawah itu yang mana maksudnya? Ya biar suaminya tambah ini Pak Man Haji. promosi. Yo. Ayo promosi. Acting mulai. Ya salam kenal, saya Rani. Saya memasarkan produk BC 300. Ini produk dari Malaysia. Produk ini sangat bagus untuk pasutri. Dan ini merupakan lotion herbal yang berteknologi energi skalar. Jadi baik sekali teman-teman untuk bagi para pasutri, karena apa? Yang istrinya jadi tambah cantik atas bawah, juga yang bapak-bapaknya ganteng atas bawah Pak Haji. Ya gitu aja. Nah kalau misalnya untuk info lanjut boleh hubungin saya Rani di 0812 9071 9170. Oke, sip, tepuk tangan dong. Yo, Bapak apa pertanyaannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Perkenalkan saya Tono dari Cililin, Kota Bandung. Tono dari Cililin. Yes, pertanyaan apa Bos Tono? Ya, Pak Haji gini, saya datang ke sini yang kedua kali. Yang pertama waktu bulan puasa ya, nganter orang. Alhamdulillah bisa bersilaturahmi dengan Pak Haji juga sekarang. Ini Pak Haji, saya tuh kalau usaha cepet naiknya, tapi yang lebih cepet jatuhnya gitu ya. Jadi enggak, kalau biasa itu enggak istiqomah gitu. Nah sampai kemarin di bulan setelah Lebaran itu saya terkena kasus. Jadi saya main kemarin di mobil, saya punya bos. Saya ngelepelin mobil ke orang, ternyata sama orang nggak di-storein, cuman nggak di-storan gitu ya. Kita yang bayar sampai habis lah seperti itu. Nah, cuman saya mau dikepolisikan. Ingat di situ kata Pak Haji yang ada di YouTube itu. Masukin celana dalam ke dalam kulkas pakai botol. Ya alhamdulillah. Cuman yang datangnya itu anak buah loh Pak Haji. Jadi kalau si bosnya datang ke saya enggak, saya datangin ke dia biasa-biasa aja. Tapi yang anak buahnya itu yang ngomong-ngomong ngoceh-ngoceh itu ya. Nah sementara itu bikin dua dong, yang satu bosnya, yang satu anak buahnya. Oh iya.
Tapi kalau di situ ditulisnya semuanya Pak Haji. Nah, nyampe saat ini saya kan kerja nganggur ya, nganggur udah 6 bulan. Saya kesini alhamdulillah berkahnya Allah dan doanya dari Pak Haji. Saya sama saudara dari Sukabumi ke sini, saya dibawa ke sini, saya sampai ke sini, dan saya untuk selanjutnya saya mohon petunjuk dari Pak Haji harus gimana, apa yang saya lakukan apabila ya bikin satu orang satu cara dalam, satu orang satu cara dalam, satu orang satu botol. Kalau orangnya 5 ya 5 botol, 5 cara dalam. Iya. Bisa? Iya bisa. Sip, praktekin. Tepuk tangan dong. Wow. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Ita dari Kampung Rambutan Pak Haji. Saya pernah ikut privat sih sama Pak Haji. Sebenarnya saya kenal ilmu RDI itu sudah setahun Pak Haji. Cuman saya nggak berani testimoni atau nggak berani ngomong karena saya hanya ngelihat dan saya terapkan ke diri saya. Alhamdulillah semua yang saya terapkan itu sangat berarti, sampai sangat bermanfaat untuk diri saya, terutama untuk baca Quran. Baca Quran itu dulu saya paling sehari 1 juz itu nggak istiqomah Pak Haji, paling setahun cuma bisa hatam, dan sekarang alhamdulillah sebulan tuh bisa 3 atau 4 kali hatam ya Pak Haji. Alhamdulillah, itu yang saya bersyukur. Terus masalahnya testimoni banyak Pak Haji yang saya dapatkan tuh ketenangan jiwa ya, terutama Pak Haji untuk menghadapi masalah-masalah. Terus masalah centong yang untuk memanggil duit itu alhamdulillah sudah terbukti. Terus kesehatan saya, kaki saya juga alhamdulillah sudah bisa hilang sakitnya Pak Haji. Terus yang saya mau tanyakan Pak Haji, alhamdulillah saya sudah dapat orang yang ngasih modal saya Pak Haji, dan insya Allah saya akan menikah dengan dia bulan ini juga, akhir bulan ini. Dan besok Pak Haji, ini apa yang harus saya lakukan Pak Haji? Besok Senin itu saya akan buka rumah makan soto Betawi, biar usaha saya ini berkah, punya keuntungan bersih satu hari 10 juta Pak Haji. Apa yang harus saya lakukan Pak Haji? Sedekah subuh jangan bolong, sedekah Jumat barokah 1 juta jangan bolong. Bahan bakunya sebelum yang dimasak dilangkah-langkahin 9 kali. Sambil ngucapin alat kelamin laki-laki jual, alat kelamin perempuan beli, alat kelamin perempuan jual, alat kelamin laki-laki beli, alat kelamin laki-laki gede, alat kelamin perempuan gede, alat kelamin perempuan gede, alat kelamin laki-laki gede. Enak, rame, untung bersih 1 hari 10 juta. Terus kan itu yang masak, saya ada juru masaknya, ada kokinya gitu Pak Haji. Itu yang langkahin tetap saya atau dia Pak Haji? Bebas, yang langkahin kokinya boleh, ibu boleh. Yang penting nggak pakai celana dalam. Oh, harus nggak pakai celana dalam. Kalau laki ya? pakai sarung, kalau perempuan pakai daster. Roknya diangkat, tapi nggak boleh tinggi-tinggi. Karena terus kalau gitu, insya Allah pasti saya lakukan Pak Haji. Terus tadi masalah sedekah subuh itu tidak bolong sama sekali ya Pak Haji? Nggak boleh, kalau bolong dirapel. Oh, dirapel, misalkan Jumat ini. Kayak Mbak Lisa, sedekah subuhnya kan 1 hari 1 juta, 100 juta. Jadi Mbak Lisa sedekahnya, Mas Abi 1 hari 100 juta sedekah subuhnya. Jadi kalau dia nggak sedekah lupa nih, besok dia sedekahnya 200 juta. Jadi sebulan 3 miliar dia sedekahnya. Apalagi Pak Haji selain itu? Jumat barokah 1 juta. Jumat barokah 1 juta. Oke. Ya sudah Pak Haji, itu aja. Sip, tepuk tangan dong. Terima kasih Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Saya Ibu Ida dari Sukabumi, mau testimoni. Oke, testimoni. Sukabumi, Ibu Ida, tepuk tangan dulu dong. Alhamdulillah Pak Haji, saya kenal RDAY dari medsos, dari snack video pertama. Waktu itu belum saya jalanin, masih saya itu aja, simak aja gitu. Pas pertama saya datang ke sini, saya ijab ke anak yatim. Kita datang hari Jumat ya, hari Jumat berarti ijabnya malam Sabtu. Ya. Ini malam Sabtu. Yang malam Sabtu yang pertama saya kemari Pak Haji, saya udah ijab ke anak yatim. Permintaan saya pengen lunas hutang. Kemudian pengen punya rumah besar dan bagus. Yang ketiga, anak-anak sukses dunia dan akhirat. Alhamdulillah Pak Haji, begitu selesai sholat maghrib, saya belum pulang, masih di sini juga sebelum privat.
saya udah dapat kabar dari anak saya, Mama itu lagi di mana? Mama lagi di RDAY. Ngapain? Mama lagi panjatin doa gitu kan. Emang mau minta doa apa? Pengen lunas utang gitu kan. Pas gitu, ya udah aku ikutan sedekah katanya gitu. Boleh kata saya. Terus dia transfer saya waktu malam itu juga Pak Haji. Dia ikut sedekah untuk potong sapi ya. 1 juta. 1 juta. Jumat barokah. Jumat barokah. Nah, udah gitu. Kemudian 2 minggu kemudian saya kemari lagi. Dia langsung kasih kabar ya. Langsung kasih kabar, Mama, utang Mama sebetulnya berapa sih? Katanya gitu. Kata Udah, siapa? Kata anak saya yang kemarin kasih sedekah potong sapi itu. Mama jumlahin aja semuanya katanya gitu. Ada berapa utang Mama? Katanya gitu. Ya Dek, malu Mama punya utangnya banyak katanya gitu. Ya udah dijumlahin aja katanya. Ya udah minta yang harian aja dulu gitu kan, saya punya banyak utang harian gitu Pak Haji. Akhirnya tuh sama anak saya ditutupin semua. Nah 2 minggu kemudian dia ngasih kabar lagi, Mama tahun depan Mama umroh ya katanya gitu. Setelah dilunasin utang saya yang harian Pak Haji, dia kasih Jadi kabar yang lagi. utang mamahnya, yang bayar anaknya. Tepuk tangan dong. Biasanya kan yang utang anaknya, yang bayar mamahnya. Ini dari kebalik. Sukabumi kebalik. Bapaknya yang utang, anaknya yang bayar. Wow, dunia terbalik. Tepuk tangan dong. Wow. Alhamdulillah Pak Haji. Udah dari situ saya bilang, Dek, kalau bisa umroh disimpan dulu. Mama yang lebih urgent rumah Mama nih, kayak gitu kan. Udah gitu, seminggu kemudian dia langsung kasih kabar lagi Pak Haji. Katanya Mama kirimin denah rumah, katanya ukuran rumah, katanya nanti sama Dede katanya dibikinin gambar, katanya gitu. Jadi Mama deal udah bikin rumah dulu dan alhamdulillah sekarang saya lagi bangun Pak Haji. Wow, tepuk tangan. Saya ngamalin itu Pak Haji, CD. Amalin CD, diapain CD? Ya, CD Ini kan kebetulan bapak-bapak agak blow on. CD itu apa CD? CD itu singkatan dari apa CD? Celana dalam Pak Celana Haji. dalam. Ya, yang bekas pakai itu kan saya suka nyimak dari Pak Haji. Kalau pengen rumah, kalau apa gitu kan, gosok-gosokin kan gitu Pak Haji. Iya, sambil ngomongnya gimana? Ya, saya ngomong gini, sambil baca Alhamdulillah 9 kali. Kemudian saya gosok-gosokin ke dinding rumah saya bilang, dengan rahmat dan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala serta karomahnya anak yatim kandang embe pimpinan Haji di Susanto bin Suwondo, yakin seyakin-yakinnya Allah kabulkan. Aku pengen punya rumah yang besar dan bagus, kata saya gitu Pak Haji. Digosok di dindingnya? Saya gosok di dinding Pak Haji selama 3 hari berturut-turut. Dan kabar itu langsung datang dari anak saya dan sekarang saya lagi bangun rumah Pak Haji 9 kali 12 meter 2 lantai rencananya Pak Haji. Alhamdulillah. Gitu. Berarti kalau kita punya tanah nih 6.600 meter. Iya. Kalau pengen bikin perumahan bisa digosok dong dindingnya ya. Insya Allah bisa Pak Pasti Haji. saya punya perumahan. Iya. Ya di tanah 6.600 itu ya. Iya. Wow. Dan tepuk tangan dong. Alhamdulillah. Jangan Pak Haji. dijual dong tanahnya ya. Enggak dong. Kalau Pak bisa Haji. kita beli aja, dia punya mantan ya. Soalnya itu Jangan, Pak punya Haji. mantan. Sekarang anak saya yang ngasih saya bangunin rumah, dia sekarang mau buka usaha baru. Dia buka fashion, namanya Adika Mode. Dia mau produk baju koko Pak Haji. Jadi kalau ada yang mau beli, pesennya kemana tuh? Ke baju kokonya pesennya kemana? Belum bisa dipromosiin Pak Haji. Sekarang baru ke tukang jahitnya dulu yang di Tasik. Jadi baru belum launching gitu Pak Haji. Jadi sekarang bukan sebelahnya orang Tasik tuh yang duduk, samping ibu orang Tasik. Dia bingung yang mana ini orang Banten Pak Haji. Nah, coba tanya-tanya dulu. Minta doanya nanti, Pak Haji. Nah nanti ibu kalau udah produk baju kokonya, nanti ibu promosi ya. Ya di Pak sini. Haji. Insya Allah saya kemari lagi saya promosiin kalau sudah launching. Sekarang baru membentuk Jadi dahsyatnya celana dalam bekas pakai
Iya, Pak Haji, digosok di digosok. dinding rumah. Iya, di dinding rumah selama 3 hari dan alhamdulillah saya sekarang ngaji Al-Quran udah mulai istiqomah gitu kan. Terus saya kemarin testimoni celana dalam juga, ponakan saya gatal-gatal Pak Haji. Apa? Gatal-gatal badannya semua. Apanya yang gatal? Badannya. Badan ibu? Badan ponakan saya. Oh, ponakan. Ya, dia nelpon, teteh katanya, ini si anak saya kok gatal-gatal pada bentol-bentol udah 3 hari, udah ke dokter, udah kemana-mana. Kata saya gini, udah kamu buka celana dalam kamu gitu kan, terus bacain ini gitu kan, kamu gosok-gosok gitu Pak Haji. Gak taunya tuh dia video sebelumnya tuh Pak Haji bener ininya pada merah-merah gatel. Udah gitu saya kasih saran kayak begitu, dia gosok-gosokin, 2 jam kemudian dia nelpon lagi sambil di video lagi. Alhamdulillah Pak Haji, mulus gak ada bekasnya sama sekali. Wow, tepuk tangan dong. Sampai merinding Pak Haji. Saya aja di rumah belum testimoni untuk penyakit gitu, baru coba-coba aja sama anak adik saya, kamu cobain ini ilmu ini gitu kan. Nah dia cobain, ternyata dalam 2 jam itu terbukti sembuh dan tidak ada bekas sama sekali Pak Haji. Wow. Alhamdulillah. Kasih semangat lagi dong, tepuk tangan biar selesai. Iya Pak Haji. Cuman sekarang pertanyaan saya punya ganjelan, saya punya suami. Saya punya suami. Saya punya suami. Suami yang keberapa? Ya satu-satunya Pak Haji, suami saya. Itu dia suka main slot Pak Haji, jadi bikin saya jengkel. Gimana caranya ngilangin supaya dia nggak main slot gitu? Gampang, ibu colek alat kelamin ibu, nanti ditaruh di tangannya dia, disentuh kalau dia lagi tidur, nggak akan main slot lagi. Nggak akan main slot lagi. Enggak diinin ke mulutnya Pak Haji. Di mulut lebih manjur lagi. Soalnya kalau lagi ke mulut dia kebangun Pak Haji kalau lagi tidur. Yang nyolek jangan tangan ibu, yang nyolek alat kelamin ibu. Jadi alat kelamin ibu ditempelin ke mulutnya suami. Kalau dia jadi itu ke tangannya dia aja Pak Haji. Tangannya tidak akan Berapa main. kali coleknya Pak Haji? Setiap hari 9 kali. Tempelin ke tangan sekali, dia. Ya. Tempelin colek ke lagi sekali. Berhenti main slot gitu. Ya, berhenti main slot. Oh, berhenti iya. main slot. Oh. Nanti dia berhenti. Oh iya. Ini Makasih, berlaku Pak Haji. buat semuanya. Ya, makasih Pak Haji. Ya, tepuk tangan dong, luar biasa. Yo. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Aningsih dari Pamanukan Subang. Saya datang ke sini diajak sama Ibu Haji Odeh, orang Indramayu Pak Haji. Ya. Ibu Haji Odeh. Iya. Namanya Odeh. Iya. Oh, ya. Sekarang pertanyaannya apa Ibu? Ini Pak Haji, alhamdulillah saya datang ke sini yang kedua kali Pak Haji. Ya. Yang pertama itu waktu ada Mbak Lisa sama Mas Abi Ya. malam Jumat. Bentar. Alhamdulillah Pak Haji, waktu itu saya mendengarkan Mbak Lisa sama Mas Abi. Alhamdulillah saya ikuti pelajari apa yang Mas Abi sama Mbak Lisa itu bilangin. Saya dipelajari di rumah sampai sekarang. Nah, alhamdulillah Pak Haji, waktu itu kan saya kesini yang pertama kali saya kebingungan. Terus saya tuh gimana gitu caranya. Pertanyaannya apa? Ini mau itu Ibu Pak kan Haji. bingung, saya lebih bingung lagi. Ibu bingung kan? Saya udah lebih kesini. bingung lagi. Udah saya itu Aduh. baru kesini 1 kali. Alhamdulillah Pak Haji. Iya, pertanyaannya apa? Enggak, tadinya kan suami saya nggak kerja. Alhamdulillah Pak Haji, begitu udah dari sini suami saya kerja. 2 hari itu udah kerja, alhamdulillah. Nah terus yang ke 5 harinya itu saya tuh kan dikasih centong, katanya
kalau dicolek-colek ke uang itu alhamdulillah gitu. Terus saya ikuti pelajari. Nah, tiap hari saya pakai uang itu. Saya kaget Pak Haji, di dompet saya kok ada uang 20 ribuan 3. Tadinya saya nggak nyimpen. Iya, pertanyaannya apa? Iya. Gue lebih bingung lagi. Iya. Nanti ibu mikir dulu ya. Yuk bapak apa? Iya, iya. Dari Jambi mau testimoni dari Jambi. Dari Jambi mau testimoni, dia riadoh di RDAY udah 4 bulan. Hajatnya terkabul, dia mau pamit besok mau pulang ke Jambi. Ya, dari Jambi. Mana orangnya? Yuk. Jambi, ada gak? Datang belum? Belum. Oh, dia lagi cebok mungkin. Yuk, Mbak. Ibu apa ibu? Iya. Yuk. Ya, Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Saya Lia dari Karawang. Ya. Saya mau nanya soal anak saya Pak Haji. Anak saya usia 14 tahun. Dia pemain bola. Kemarin tuh dia cedera ligamen ACL di lutut Pak Haji. Awalnya tuh sekali ya. Nah terus udah gitu sembuh tuh Pak Haji, diurut ya. Nah pas kedua kali dia kesandung lebih parah tuh Pak Haji. Dia sampai panas, muntah gitu ya, mual muntah. Nah kata orang MCO tuh yang biasa ngurut cedera olahraga, bilangnya katanya nih cedera ligamen tuh sampai udah mencapai lebih dari 50% gitu kan. Kalau misalkan ibu mau lebih jelas lagi, di ronsen MRI aja ke rumah sakit katanya gitu ya Pak Haji. Nah ternyata udah di ronsen Pak Haji, hasilnya udah keluar. Ketiga kalinya pas kemarin hari Rabu tuh 1 hari mau kontrol, anak saya tabrakan motor lagi Pak Haji, nabrak ibu-ibu pas mau berangkat kerja, berangkat sekolah gitu kan. Akhirnya sampai sekarang tuh jadinya nggak bisa jalan lagi, pincang lagi Pak Haji. Nah itu kata dokter harus dioperasi karena hasil ronsennya tuh ternyata putus. Itu ligamennya putus. Alat kelaminnya putus. Enggak Pak Haji. Nah maksud saya. Enggak, pertanyaannya apa? Iya maksudnya sekarang tuh kalau misalkan dioperasi ya Pak Haji kan nggak bisa main bola lagi. Maksudnya ada solusi yang terbaik nggak gitu Pak Haji? Dicentongin pakai centong, lurus lagi, normal lagi. Dicentongin pakai centong. Dicentongin. Ya, nanti obatnya alat kelamin ibu nih dipegang pakai tangan kiri, terus langsung dibalurin ke bagian yang sakit. Sembuh tanpa operasi, sembuh tanpa operasi. Berapa gitu. kali Pak Haji? 99 kali mau tidur, 99 kali bangun tidur. Oh iya. Jadi ibu nggak boleh pakai celana dalam, remes alat kelamin ibu, taruh di bagian yang luka, sembuh banget. Sembuh. Pasti sembuh Pak Haji. Pastilah. Dukun aja kalah sama itu. Bisa main bola lagi Pak Haji. Bisa. Yang penting alat kelamin ibu masih pulen nggak? Wajib pulen. Iya Pak Haji. Saya tepuk tangan dong. Saya mau nanya lagi Pak Haji. Ya. Saya rumah tangga udah 22 tahun Pak Haji. Ya. Tapi setiap punya rumah tuh pasti kejual untuk bayar hutang gitu Pak Haji. Ya iya karena sholatnya kan bolong-bolong. Iya. Betul gak? Iya. Tepuk tangan dong. Jadi gimana Pak Haji? Ya jangan bolong sholatnya. Oh, boleh iya. alat kelamin kamu bolong boleh. Tapi sholat nggak boleh bolong. Alat kelamin kamu bolong. Iya. Bisa Sholatnya punya rumah lagi nggak bolong. Pak Haji? Hah? Bisa punya rumah lagi nggak? Ya kan alat kelamin kamu tadi saya bilang masih pulen-pulennya. Pasti bisa. Iya. Bikin tenda aja di alat kelamin kamu ya. Iya Pak Haji. Jadi kalau setiap bayar hutang tuh pasti gadein barang. Ya gitu nggak kan. apa-apa, itu emang doa gue biar lo datang kemari. Ya Allah. Pak Haji. Doanya kayak Raya Tajir Melintir atau Pak Haji? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Belum. Belum. Baru apa-apa langsung begitu. Oh. Ya, Tapi Bapak pasti. pertanyaannya Ya, makasih, apa? Pak Haji. Assalamualaikum. Yuk. Soalnya kalau disabdain kayak Raya Tajir Melintir lo kabur ntar. Banyak kan tamu RDA yang udah terkabul pada kabur. Ntar kasus lagi datang lagi. Iya bos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pak Haji, nama saya
Ibu Nur Hayati, saya tinggal di Pasar Kemis, Tangerang. Saya baru pertama kali hari ini datang atas bawaan teman saya. Saya ini Pak Haji seorang perias pengantin. Saya ini seorang perias, Pak. Perias pengantin. Jadi saya apa ya, sudah beberapa hampir setahun 2 tahun ini memang untuk usaha agak menurun, Pak. Mbak, nih RDAY memang khusus ngobatin orang-orang yang bermasalah. Jadi entar lo kalau dari RDAY nggak bermasalah lagi, udah aja rutin ilmu RDAY, bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, paksain baca Quran 12 juz. Kalau nggak mampu ya udah seberapa dulu, ambil celana dalam lo, gosok di muka lo, 99 mau tidur, 99 bangun tidur. Semua yang lihat sama gue semuanya pengen jadi pengantin begitu. Jadi apa ya, di sini kan memang kalau di apa istilahnya kan kayak di kehidupan saya, di kehidupan rumah tangga saya kan memang berperan penuh saya, Pak, buat keluarga gitu kan. Kalau memang istilahnya usaha gak terlalu lancar, kadang saya sedih juga, Pak Haji. Kayak hari ini nih tanggal 16 rumah saya mudah-mudahan. Emang gue doain biar lo terpuruk. Kalau nggak terpuruk nggak bakal lo datang ke RDAY. Betul, Pak Haji. Jadi iya, emang doa gue jangan disalahin Allah, jangan. Enggak, yang disalahin gue aja. Enggak. Karena emang gue lagi nyari tumbal. Iya, Pak Haji. Lu jadi kayak mobil, motor. Jadi iya saya gadein, saya ini akhirnya saya nggak apa-apa, itu namanya istri yang kreatif. Bersyukurlah suami yang punya istri tukang gadein. Jadi bersyukurlah para suami dianugerahkan istri yang suka gadein motor dan gadein mobil seperti mbaknya. Iya, jadi enggak, Pak Haji. Jadi kan saya juga berpikir, Pak Haji, gimana ya caranya, maksudnya buat jangan berpikir gimana gitu loh, Pak. Karena kebloonan kamu. jadi seperti itu, Pak Haji. Jadi kayak hari ini, Pak Haji, saya udah ditegur aja sama BTN, kalau umpamanya besok lu nggak bisa bayar, rumah bakal gua tarik. Wah, saya juga bingung. Nggak mungkin BTN narik. Kalau udah ke RDAY nggak mungkin. Iya, Pak Haji. Iya. Nggak mungkin. Saya pengen nggak mungkin. Usaha rame, Pak Haji. Jadi istilahnya saya dulu gini, Pak Haji. Memang dulu kebiasaan saya banyak sedekah, jadi nggak sedekah uang, saya sedekah nasi. Tapi karena memang keadaan udah mulai ini, jadi saya gimana ya pikiran saya, jadi kepengen ke situ lagi. Saya juga bingung lagi gitu loh, keuangan juga gimana gitu loh, Pak Haji. Lo bingung, gue lebih bingung. Gitu, Pak Haji, ya. Jadi pengen cari, Pak Haji. Kenapa nih ada bom bekar datang? Iya, Pak Haji, mudah-mudahan Pak Haji lah bisa. Badan montok tapi nangis. Lo tuh nggak boleh nangis. Pak Haji, sebenarnya hari ini Pak Haji tuh gara-gara dia tuh, Pak Haji. Jadi enggak. Tapi saya punya keyakinan, Pak Haji, gua hari ini harus datang. Saya bilang begitu, Pak Haji. Iya, paksain. Ya. Pokoknya nih, Mbak, kalau mau ke RDAY hajatnya terkabul, harus paksain. Iya, Pak Haji. Kalau nggak dipaksain nggak bisa. Betul, ini gara-gara dia tuh, Pak Haji. Dia nggak ditantarin, tapi keyakinan saya, Pak Haji, saya kalau nggak begini, saya harus patokan ke siapa gitu. Maksudnya mudah-mudahan dengan kedatangan saya. Nggak boleh. Insya Allah. Pasti ya, Insya Allah. Setelah dari sini, itu nggak bisa lagi. Pasti ya, Pak Haji ya. Nggak ada insya Allah. Pasti. Saya setelah dari sini insya Allah saya perubahan. Pasti Pak Haji ya. Pasti. Aduh, hampura ya. Lu aja ngomongnya masih ya, Pak Haji. Salah. Ya, Pak Haji. Pasti Pak Haji, pasti. Iya. Makanya Pak Haji, ini mah fair-fairan aja biar semua pada tahu ya. Sebenarnya kedatangan kita begini kan nggak ada rasa malu, nggak ada rasa seperti apa. Emang lu nggak punya kemaluan? Bukan begitu, Pak Haji. Mana kemaluan kamu? Jujur, Pak Haji, Pak Haji. Berdua sama dia nih, Pak Haji. Aduh,
punya uang cuma segini doang, tapi kita harus berangkat lah, nggak masalah. Ya udah berdua tuh sama dia Pak Haji. Berdua sama siapa? No, sama teman saya ini Pak Haji. Paruh-paruhan tuh Pak Haji. Naik apa ke sini? Naik mobil Pak Haji, hujan-hujan. Udah kayak saya kan belum pernah ke Bogor Pak Haji. Makanya saya bilang aduh jauh banget ya. Tapi ya nggak apa, istilahnya insya Allah saya enggak maksudnya pasti lah istilahnya. Saya jalanin, saya inin, semoga pasti saya bisa dari sini bisa menjadi perubahan buat kehidupan saya. Iya, pasti, Mas Said. Biar rame Pak Haji, usaha saya pasti Pak Haji, biar rame usaha saya Pak Haji. Iya, Pak Said. Soalnya ini tadi yang maksain sedekah 10 juta tuh ada 12 orang. Dia paksain. Kau bah kalau dia nggak datang, nggak tahu kalau di badannya ada hodamnya, nggak tahu kalau di badannya ada jinnya. Dia nggak tahu. Pak Haji usaha saya terpuruk bla 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 bla. Bapak ingat gak dulu pernah baca doanya ini amalan ini? Oh, kok Pak Haji tahu? Nah, itu dia. Coba dikeluarin dulu. Nah, baru dia belajar. Dia udah dapat orderan. Project nilainya kira-kira sekitar 10 miliar. Belum dikeluarin. Kita kan enggak. Baru sedekah 10 juta aja. Udah ngarep-ngarep. Nggak ada lah. Mbak Lisa sama Mas Abi itu privat udah lebih dari 300 kali dari 2022 Oktober sampai Oktober 2024. Hampir 300 kali privat. Sekali privat 10 juta sedekahnya. Berarti berapa tuh? Biaya sedekahnya dia udah 3 miliar. Tapi kan cairnya 500 miliar, setengah triliun. Nah, kita baru sedekah 10 juta perhitungan, ulangi lagi. Sedekah lagi 10 juta, ulangi lagi. Sedekah 10 juta, ulangi lagi. Akhirnya baru ketahuan, oh iya, saya dulu pernah bangun rumah. Oh iya, saya pernah bangun kuburan. Oh iya, saya pernah belum ngawinin anak beli kijing kuburan. Nggak boleh. Tapi kan itu ketahuan setelah privat yang keempat. Nah, setelah itu baru dah rezekinya naik. Oh iya, di alat kelamin saya ada tai lalatnya. Oh iya, di tete saya di atas puting ada tai lalatnya. Nah, begitu. Kok Pak Haji tahu? Ya kan gua keker. Gua tuh hobinya ngeker daerah-daerah sensitif. Udah gitu gini juga Pak Haji. Kadang saya juga bingung ya, maksudnya banyak teman yang bilang begini, lu kalau kemana? Lu ngapain bingung? Gini Pak Haji, semua orang juga bingung sama lu. Suka begini Pak Haji, lu kenapa sih kalau pergi-pergi suka bawaan? Saya bingung lagi Pak Haji, bawaan. Iya, karena di badan lu ada isinya. Oh gitu. Badan lu ada isinya gede banget. Gede banget. Masa Pak Haji? Ya, dia nempel gelayutan di alat kelamin lu. Oh. Tuh ada gede banget. Yuk tepuk tangan dong. Ya, makasih Pak Haji ya. Yuk, terus apa yang saya lakuin Pak Haji? Bapak apa pertanyaannya? Nggak apa-apa ya, agak cepet ya, soalnya nanti kita mau privat nih, yang sedekah 2 juta nih mau privat. Yang sedekah 2 juta nanti kita privat di depan ya. Yang sedekah 2 juta. Yuk. Assalamualaikum Pak Haji, saya Bu Eva dari Tangerang Pak Haji. Pertanyaannya apa? Saya mau cerita sedikit dulu Pak Haji. Waktu itu kan saya nganter anak umroh, anak yatim umroh di yang sini Pak Haji. Saya kan nelpon teman saya, ngajak teman saya itu, ayo Bu ikut nganter anak umroh ke bandara. Saya bilang gitu kan ya Pak Haji, karena ucapan memang adalah doa ya Pak Haji ya. Saya salah ngucapnya Pak Haji. Gini, siapa tahu di antara kita bisa umroh bareng sama anak yatim. Saya bilang gitu. Siapa tahu dapat umroh gratis. Saya bilang gitu ya Pak Haji. Nggak taunya saya kan nganter tuh sama temen ke bandara. Ijab di atas ini bandara gitu ya Pak Haji. Jarak berapa? 2 minggu. Temen saya Pak Haji yang dapat umroh gratis Pak Haji. Saya salah ucap di antara kita gitu Pak Haji, katanya teman saya yang dapat. Saya malah belum Pak Haji, gimana? Berarti Pak yang blon siapa? Saya sendiri yang ngucap, malah teman saya yang dapat gratis umroh. Iya, yang blon siapa? Saya sendiri Pak Haji. Tepuk tangan dulu untuk si blon. Saya kepingin ngumrohin ibu saya Pak Haji, gimana ya Pak Haji caranya ya Pak Haji ya? Ya lu yakin saya pengen aja. berbakti sama orang tua Pak Haji. Lo tinggal yakin aja ya. Ya, makasih Pak Haji. Ya. Bapak dan Ibu, kita besok tanggal 16 berangkat anak yatim umroh tanggal 16. Desember besok ya. Tanggal 16.
Nanti berangkat anak yatim yang berangkat kecil-kecil, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun. Ya besok berangkat. Nanti Februari kita berangkat lagi 160 anak yatim. Kita transit nanti ke Turki. Kita mau liburan di Turki. Liburan. Ya. Anak yatim nggak mau sama lu. Jadi kita besok berangkat anak yatimnya, misalkan berangkatnya 70, pendampingnya juga 70. Kalau Februari 160, pendampingnya juga 160. Karena masih kecil-kecil, jadi bapak dan ibu tugasnya nuntun, tawaf, sa'i. Yuk, bapak apa pertanyaannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya Mardio dari Sidoarjo, Pak Haji. Ya. Gini Pak Haji, saya seorang karyawan. Terus saya karyawan. Karyawan. Iya. Tapi gaji saya tiap bulan selalu habis untuk bayar utang aja, Pak Haji. Wah, itu berarti suami yang kreatif dong. Iya, Pak Haji. Istrinya dikasih setruknya doang kan? Tetap bersyukurlah. tetap Berterima ada, Pak Haji, kasihlah istri yang suaminya istri sama anak blow tetap. on. Iya. Terus gini, saya bangun rumah juga belum selesai. Yang di dek atas, Pak Haji. Mohon petunjuk, Pak Haji, dan mohon doa saya bisa lunas hutang. Tadi bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran, nanti begini nih. Ya. Utang lunas tanpa bayar, tanpa jual aset, tanpa nyicil. Ya. Terus gini Pak Haji, bukan saya nggak mau, cuman saya ada kendala ini. Saya kan di karyawan ini kan masuk shift, Pak Haji. Masuk shift itu ada masuk malam juga saya. Ya kalau malam jangan dikerjain. Kalau pas masuk pagi, ya kan ada 2 hari. Jadi kan ada bolong 1 itu Pak Haji. Enggak apa-apa, khusus buat bapak bolong boleh. Oh, gitu. Khusus buat bapak. Gitu. Karena kan saya nyari tumbal yang bolong-bolong. Iya Pak Haji. Ya cuma itu aja Pak Haji. Terima kasih. Tepuk tangan dong. Yo. Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Saya Kunena dari Cirebon, Pak. Ya. Cirebon apa? Saya sudah melakukan ilmu RDA ya, Pak. Ya. Bangun jam 00. Senyum, mandi, pakai pandan 9 lembar. Iya. Sholat tahajud. Baca Qurannya 12 juz. Baru 2-3 juz, Pak. Ya nggak apa-apa. Tapi alhamdulillah sih Pak, ya ada itu, ada keajaiban, cuman baru sedikit Pak. Angsuran Bank Mekar tuh Pak, kan 50 angsuran baru. Bank apa? Bank Mekar. Bank Mekar tuh Pak. Baru angsuran. Bukan BRI, bukan Mandiri, bukan. Oh, bank apa? Mekar. Oh, ada. Iya. Baru angsuran bayar 30 angsuran, masih 20 angsuran nggak ditagih, Pak. Terus itu masalah cicilan motor, Pak. Angsuran motor masih 15 bulan lagi. Tadinya sih nagih terus, tapi bulan sekarang wayahnya tanggal 3 jatuh tempo, tapi sekarang belum ditagih Pak. Iya. Jadi pertanyaan apa gak? Ya pertanyaannya gini Pak. Dah, lupa. Satu lagi Pak, saya punya gebetan Pak. Gimana Pak caranya biar dia serius loh Pak? Gimana caranya biar dia serius? Berarti pas loh Pak. Gimana caranya biar dia serius? Serius apanya? Ya nikahin itu Pak. Iya. Iya. Hah? Ibu pengen nikah? Ya. Ibu pengen nikah? Man, promosi itu man. Sudah punya Pak. Udah punya Pak. Laki-laki
Enggak Pak, udah punya ya. Udah punya, cuman pengen dianya serius tuh Pak. Oh, biar pacarnya serius. Iya. Oh, gampang. Cari foto pacarnya, Iya. digosok di alat kelamin ibu. Terus ngomongnya Serius, apa Pak? serius. Kalau pengen nikahin. Kalau pengen minta uangnya per bulan berapa? Nanti dikasih. Oh iya Pak. Ini fotonya pacarnya. Iya, ya udah terima kasih Pak. Ya, sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nama saya Hartoyo dari Curug Tangerang. Nama saya Hartoyo. Siap. Dari Curug Tangerang. Siap. Yang saya Pertanyaannya tanyakan, ada gak? siap. Ada pertanyaan apa atau mau Siap. testimoni? Siap, ada pertanyaan. Ya. Saya dulu masih dinas, saya tuh nggak pernah sakit. Saya setelah pensiun numplek semuanya ada di saya ini penyakitnya Pak Haji. Emang Bapak dinas di mana? Siap, dulunya saya TNI. Pangkat terakhirnya apa? Peltu. Siap. Sekali tembak metu. Siap. Lah ini saya udah berobat berturut-turut, kemarin juga Jadi gini Pak, Siap. semua orang yang pensiunan itu kan dia aktivitasnya nggak kayak dulu waktu dia dinas. Kedua, kalau dia pensiunan, megang duitnya beda sama yang dulu waktu dia dinas. Kenapa Bapak nggak meraktekin ilmu RDAY? Karena ada ilmu RDAY, duit ngejar kita. Dulu waktu kita umur 40 atau 30 atau 20, kita ngejar duit Pak. Sekarang di usia kita 50 tahun ke atas, duit harus ngejar kita. Ada ilmunya? Ada, Bapak tinggal praktekin. Siap. Kalau Bapak privat pasti diajarin. Siap, Kalau di siap. sini nggak mau ngajarin, mau, tapi kan butuh sejam 2 jam. Lama. Kasihan yang lain nanti nggak kebagian nanya. Kecuali kalau Bapak privat di bawah tuh diajarin cara cepat duit ngejar kita. Kan sementara ini kita ngejar duit, ada ilmunya Pak, duit ngejar kita. Begitu. Bapak mau berapa per bulan? 1 miliar bisa. Bapak mau berapa per bulan? 10 miliar bisa. Nggak ada yang nggak bisa. Oke? Siap. Yang saya ini Pak Haji, ini saya ini kan sakit ini. Sakit apa? Ini sekarang bengkak semua ini. Bengkak semua? Siap. Alat kelaminnya bengkak gak? Siap, ada bengkak juga tetap. Alat kelaminnya? Siap. Bisa gak ditoblos pakai jarum? Enggak. Bisa. Siap. Gampang Pak. Bapak mesti aktivitas. Jangan nggak ada aktivitas. Bapak minimal di jalan. Misalkan Bapak kalau di RDAY nih, Bapak ngontrol kandang sapi, ngontrol kandang kerbau, ngontrol kandang kuda naik ke atas, ngontrol kandang bebek, ngontrol kandang angsa, ngontrol kandang kambing. Begitu Pak. Nanti terakhir baru penutupnya Bapak ngontrol ibu yatim. Itu yang terakhir gitu. Kira-kira ibu yatim udah pada mandi belum? Belum. Nah, Bapak yang mandiin. Sembuh. Ada lagi? Siap. Sementara itu jadi mohon bagaimana kesembuhannya Pak. Pasti sembuh. Siap, pasti sembuh. Sembuh. Siap. Tidak ada tamu RDAY ke RDAY nggak sembuh. Nggak Siap. ada, belum pernah saya lihat. Siap. Pasti sembuh. Pasti sembuh, siap. Ya, oke. Siap. Siap. Terima Siap, kasih. tepuk tangan dong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Saya Lydia. Saya ingin tanya bagaimana cara menghilangkan hodam yang ada di badan kita gitu. Gampang, Mbak remes alat kelamin Mbaknya, air remesannya dipegang, Mbaknya minum, atau Mbaknya remes alat kelaminnya, taruh di teko, air tekonya diminum selama 9 hari. Nanti kalau alat kelamin Mbaknya gatal, berarti hodamnya udah keluar. Kalau alat kelaminnya belum gatal, ulangi lagi 9 hari yang kedua. Belum gatal, ulangi lagi 9 hari yang ketiga.
paling lama 9 hari yang ke-9. Iya Pak Haji, saya sudah kerjain sudah sebulan ya Pak Haji. Gatel gak alat kelaminnya? Badan yang gatel-gatel. Oh bu, nggak boleh, mesti alat kelaminnya. Jadi mbaknya nanti kalau gatel video call sama saya. Bukan badannya, alat kelaminnya. Oh alat kelaminnya. Ulangi lagi ya. Oh iya. Pak Haji satu lagi saya mau nanya, anak Boleh. saya kan kepincut janda Pak Haji. Anak mbaknya lagi perempuan? Laki-laki Pak Haji. Bujangan apa bukan? Perjaka. Perjaka. Terus, iya. Terus udah gitu kepincut sama janda. Waduh mantap benar. Janda. Enakan kepincut janda mbak. Kan kena pelet katanya Pak Haji. Nggak mungkin kepelet. Janda mana yang bisa melet? Jandanya udah 3 kali kawin, udah gitu anaknya 3. Terus sama saya udah alat kelaminnya oblak loh, 3 ya. Iya Pak Haji. Sama saya suruh udahan gitu tapi malah ribut. Sama gak ukurannya sama alat kelamin mbaknya, mamahnya? Diukur dulu pakai sentimeter. Enggak maksud saya Pak Haji, saya colek disuwuk. Udah Pak Haji, saya udah pakai alat kelamin saya kasih minum gitu, tapi mendingan gitu, udah nggak galak. Biasanya kan sama umur saya. Umur mamahnya berapa? Umur saya mbaknya udah berapa? 55. Mbaknya? Iya. Berarti selama 55 hari nanti dia akan ketemu lagi dengan wanita yang bukan perawan lagi, nanti ketemu lagi gitu. Harus 55 hari mbak. Saya udah 2 bulan Pak Haji kerjain, jadi masih kurang ya Pak Haji? Kurang. Ya? Oh, kurang. Iya. Sampai alat kelamin mbaknya pucat ya. Sip, tepuk tangan dong. Makasih ya Pak Haji. Bapak apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya Mas Dirman dari Depok, Pak Haji. Dari Depok. Iya. Pertanyaannya apa? Saya udah ngejalanin mandi malam pakai daun pandan 9 lembar. Saya kan punya utang nih, Pak Haji. Gimana caranya biar cepat lunas gitu? Punya utang, gimana caranya biar cepat lunas? Iya Pak Haji. Gampang Pak. Nanti kalau Bapak setuju, Bapak tulis tuh pakai kertas, hutangnya lunas bulan ini, atau utangnya lunas bulan November. Nanti Bapak berlaku semuanya nih. Nanti digosok di alat kelamin Bapak, pasti lunas, pasti lunas, pasti lunas nih. 2, Bapak kalau mau tidur, colek alat kelamin Bapak, ini berlaku semuanya. Taruh di mulut. Ucapan saya jadi uang, ucapan saya jadi uang. 99 kali mau tidur, 99 kali bangun tidur. Ketiga, kalau mau tidur itu aja ya. Mau tidur. Kalau mau tidur. Nah, iya 99 kali mau tidur, 99 kali Bapak ucap. Pasti itu ya Pak Haji ya? Pasti bos, pasti. Ini ilmu luar biasa bos. Ilmu kearifan lokal zaman dulu. Nah. Iya, terima kasih Pak Haji. Ya, nanti ada lagi yang terakhir. Bapak wajib setiap hari harus salaman sama banyak orang. Jadi Bapak ngeremes alat kelamin Bapak. Jadi Bapak nggak boleh pakai celana dalam, puringnya dibolongin. Bapak wajib minimal 1 hari harus salaman minimal 10 orang. Wajib tuh. Siapa aja Bapak mau salaman, sama security, sama office boy, sama sapam, Bapak wajib. Modalin saya setiap hari dari 10 orang pasti 1 nanti ngasih modal Bapak. Nah kalau Bapak 1000 berarti 100 orang kasih modal. Harus ada kata-kata tanpa jaminan, tanpa pengembalian. Ini berlaku buat semua. Jadi Bapak kalau salaman begitu, nggak boleh. Boleh nggak Pak Haji kalau saya salaman sama Pak Haji? Ya boleh, tapi jangan ngeremes dulu. Nanti senjata makan Tuhan. Ya. Bisa? Bisa Pak Haji. Praktek ya? Iya. Harus lunas bulan ini ya. Amin, amin. Sip, tepuk tangan dong. Makasih, Luar Pak Haji. biasa. Dari Ambon, Maluku. Yo. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi Pak Haji. Ya, nama? Siti Nikma Pak Haji. Siti? Nikma. Ya. Mau nanya. Suaranya lembut bener. Nggak taunya utangnya bengkak. Enggak bengkak Pak Haji, pengen dapat bonus bengkak. Apa? Pengen dapat pesangon yang bengkak. Pengen dapat pesangon bengkak.
Dapat pesangon bengkak. Iya, saya mau ganti profesi, Pak Haji. Apa? Mau ganti profesi. Mau ganti profesi. Betul. Mau Sekarang profesinya apa? caregiver sama ngelola kos. Ngelola kos sama? Caregiver, ngurus orang stroke. Ngurus orang stroke. Betul, Pak Haji. Rencana saya Jadi mbaknya kerjanya apa tuh, kan saya nggak tahu. Iya, jadi saya kayak apa Deketin namanya? mic-nya dong biar saya nggak ini. Kayak marketing kos gitu, Pak Haji. Marketing kos. Iya, dan Kosannya milik siapa? ada bosnya yang ada di Australia. Bosnya ada di Australia, kamu Iya. masarin. Iya, terus kebetulan ada yang stroke juga, caregiver itu kayak home care gitu. Oh, kamu datang-datang ke rumah-rumah orang yang sakit stroke. Iya, tapi ini saya sudah dikontrak gitu. Kebetulan sekarang orangnya dipindah ke Pantai Jompo, berarti saya kan diberhentikan gitu, Pak Haji. Dan rencana saya pengen usaha di kampung, Pak Haji. Usaha apa? Ya kayak kuliner kayak gitu. Apa? Kuliner atau mau jualan makanan kayak gitu, Pak Haji. Punya modal gak? Modalnya masih kurang, Pak Haji, nunggu dari bos. Mudah-mudahan saya minta doanya, Pak Haji. Tadi ngomongnya mudah-mudahan. Pasti. Oke, sorry. Pasti. Saya Ya, lo selalu aja ngomongnya berharap. mudah-mudahan, pasti. Iya, pasti saya dapat modal 1 miliar, Pak Haji, dari bos. Hah, 1 miliar. Lo Kata Pak Haji suruh setinggi mungkin, sebanyak mungkin. Biarin dapat setengahnya kayak berapa gitu, Pak Haji. Saya berharap yakin gitu, Pak Haji. Dan minta petunjuknya, Pak Haji. ya udah jualan. nanti ijab sama anak yatim ya. Nanti Baik. ijab ya. Baik, Pak Haji. Kalau lo mintanya waras gua ajarin. Lo mintanya 1 miliar jadi gua nggak nafsu. Iya, Pak Haji. Pak Haji Aduh. setengah Ya, miliar. Bapak-bapak pertanyaannya. Ya, pasti. Assalamualaikum. Nanyanya yang wajar-wajar, jadi saya mau. Ayo, Bapak-bapak. Assalamualaikum. Ya. Saya baru pertama kesini diajak sama teman. Ya. Langsung kesini lagi, Pak, ya. Ya. Pertanyaan saya, kebetulan suami di bidang beras sih, Pak, ya. Dalam waktu dekat ini kita lagi ada investor asing gitu, Pak. Dan kira-kira bulan ini bisa cair nggak gitu, Pak? Ya nggak bisa lah. Soalnya itu proses udah kurang lebih hampir 3 tahun, Pak. Kita perusahaan juga udah 20 tahunan lebih gitu. Nggak bisa lah. Kok nggak bisa, Pak Haji? Iya, lu aja nggak pede. Kira-kira bisa cair nggak? Enggak, Pak, itu Kira-kira. aku kan pertama Pak baru kesini gitu kan, diajak temen gitu kan, ngedadak pula Ya gitu jangan kan. bilang kira-kira. Pasti. Ya. Pasti nggak, Lu Pak? aja ngomongnya Itu kan suami kira-kira. saya, mewakili suami gitu, Pak. Ya suami lo suruh kemari. Iya. Ngapain Dan- dijawab? Dan itu, Pak, proses-proses itu terus terang, Pak, kita sampai punya tunggakan sebesar kurang lebih 6M gitu, Pak, yang harus kita bayar disegerakan gitu. Sedangkan ini kan waktu udah deadline ya, Pak. Kalau misalkan sampai tahun ini nggak cair juga, kita harus mulai di tahun berikutnya, Pak, dari Nggak awal apa-apa, semua. tahun berikutnya aja. Aduh, Pak, ini aja aku udah ngutang ke sana kemari gitu, Pak. Tambahin lagi utangnya. Gitu, Pak. Pasti nggak, Pak, tahun ini gitu atau di penghujung Nggak tahun? pasti, lo aja nggak pasti. Mesti privat, bos, kayak gitu, bos, nggak bisa dijawab. Insya Allah, iya. Mesti fokus berdua, iya. privat. Yuk, Bapak. Terima Pak. kasih. Yuk. Bapak apa? Assalamualaikum warahmatullahi Ibu apa? wabarakatuh. Saya Ibu Warsidah dari Tangerang. Yuk. Tadi saya kesini sama suami. Ya. Saya punya anak sakit, Pak. Punya anak Iya. laki perempuan. Perempuan, Pak. Sakit apa? Sakit kanker payudara. Di mana? Teteknya atau di mana? Di bawah tetek. Di bawah tete. Iya. Udah kemo 5 kali, Pak. Udah kemo 5 kali. Iya, semakin Anak kesini. ibu udah nikah belum? Sudah, Pak. Ada suaminya gak? Ada. Ya tinggal dia jangan jengkel sama suaminya, bisa gak? Oh, baik, Pak. Iya, anak ibu suka jengkel sama suaminya. Iya, betul, Pak. Tepuk tangan dong. Tadi pagi saya kesini, Pak, saya habis. Lo kalau nggak gue kagetin nggak ngaceng, bos. Iya. Sengaja gue kagetin biar lo ngaceng.
Kenapa Bu? Selagi habis sholat subuh Pak, saya udah punya niat banget gitu, saya pengen kesini. Saya harus. Ibu tinggal di mana? Di Tangerang Pak. Tangerang. Iya. Nanti Ibu bilang sama putri Ibu, bisa gak jangan inget-inget kejelekannya suami, jangan inget-inget kejelekannya mantan. Nanti penyakitnya berangsur-angsur sembuh. Kalau kita kemo tapi dia suka jengkel sama suami, ya nggak ada gunanya juga gitu. Jadi hatinya mesti gembira, hatinya mesti senang. Karena kalau hati senang, rezeki datang. Kalau kita hati sedih, rezeki pergi. Nah, penyakitnya ada. Kasihan kan kalau meninggal, masih muda kan putri Ibu. Ya, kasih tahu ya. Sembuh kok. Ada kan tamu RDI sakit kanker payudara stadium 3C. Dokter udah angkat tangan. Alhamdulillah pakai ilmu RDI sembuh. Sakit leukemia sembuh. Nah, Ibu praktekin ya. Baik Pak. Sip. Tepuk tangan dong. Oh. Satu lagi Pak, saya belum Pak. Ya. Tadi pagi saya kesini maksain ya sama suami. Pak, saya pagi ini saya harus ke RDAJ. Kalau Bapak mau ikut silahkan. Kalau nggak mau nggak apa-apa. Kata saya pokoknya harus nyampe sini gitu Pak. Akhirnya suami saya ikut yang tadi Pak, yang sakit Pak. Suami sakit. Iya. Sakit apa? Sakit komplikasi Pak. Apa aja penyakitnya? Yang tadi Pak, yang mana dari? Yang pensiunan TNI. Oh, PLTU. Iya betul Pak. Oh, yang TNI. Iya. Ya. Maunya Ibu gimana? Kubur hidup-hidup apa gimana? Jadi selama anak saya sakit, suami saya sakit, jadi usaha saya kan jadi gampang Bu, kalau Pak, suami pengen sehat, Ibu mandiin, tapi Ibu nggak boleh telanjang bulat, mesti pakai daster. Nanti dimandiin sama Ibu gosok pakai celana dalam Ibu yang bekas pakai malam buat mandiin suami. Nanti sembuh Bu. Ini berlaku buat semua. Tapi Ibu nggak boleh mandiinnya telanjang bulat, harus pakai daster. Baik. Nggak boleh pakai BH, nggak boleh pakai celana dalam. Kok nggak boleh pakai BH? Biar nanti kalau digosokin suaminya mau ngeremes-ngemes gampang. Bisa? Ya, kebetulan tadi saya udah ini Pak, sedekah Jumat Barokah, potong sapi. Ya. 1 juta. 1 juta, anak saya 1 juta, suami saya 1 juta. Oh iya bisa. Iya. Nanti Ibu bilang putrinya. Ibu kalau manggil putrinya apa? Mbak. Mbak, kata Pak Haji penyakit kamu ringan bener. Ada tamunya Pak Haji, sakit kanker payudara stadium 3C, dokter udah angkat tangan sembuh total. Sakit leukemia sembuh total. Sakit sinus 12 tahun sembuh total. Obatnya apa mah? Kata Pak Haji, kamu nggak boleh inget-inget kejelekan, kekurangan dari suami. Jadi suaminya misalkan malas sholat, udah biarin. Suaminya nggak mau mandi pagi, udah biarin. Jangan diinget-inget, nanti kalau dia sembuh. Nah, suami obatnya Ibu mandiin tiap hari, tapi ngegosok badannya harus pakai celana dalam Ibu bekas pakai yang semalam tidur. Besok semalam tidur lagi. Umur suami berapa sekarang? 61. Nggak sampai 61 hari nanti dia sehat. Gitu. Nanti bawa ke taman safari, lempar ke kandang macan. Sep, tepuk tangan dong. Biar nggak ngantuk. Ya. Assalamualaikum Pak Haji. Ayo diri harus wajib diri. Kalau nggak digendong, man gendong man. Gendong man gendong gubrak. Assalamualaikum Mbak Haji. Saya besok pulang. Jadi saya minta solusinya Mbak Haji. Saya ada pertanyaan. Satu, saya punya tunggakan BRI. Tunggakan BRI. Iya. Berapa? 8 bulan. Gampang Mbak. Iya. Nama mbaknya, yang utang atas nama mbaknya apa siapa? Saya. Mbaknya? Iya. Tulis nama mbaknya. Iya. Lunas tunggakan 8 bulan digosok di alat kelamin mbaknya. Ini berlaku semua. Iya. Saya selama sakit jadi saya punya tunggakan gitu Pak. Nanti tunggakannya nggak ada, sakitnya nggak ada. Iya.
Gitu. Iya, Praktekin. Iya. Ya. Ya, makasih Pak Haji ya. 99 kali mau Iya, tidur, 99 kali bangun tidur. Tunggakan saya yang 8 bulan lunas. Iya, amin. Nanti banyak lunas. Iya, alhamdulillah Pak Haji. Ini berlaku buat semua. Iya, makasih Pak Haji Ya. ya. Besok pulang jadi saya minta mohon paham Boleh. ya Pak Haji aja. Deh, praktekin ya. Yo. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Haji. Ya. Saya Sopiawati dari Sukabumi yang sudah beberapa kali testimoni. Yang minggu kemarin saya kesini, yang soal saya ingin kembali SKPNS dengan SK sertifikasi guru ya Pak. Pak Haji bilang kan si SK-nya dilipat-lipat. SKPNS kemudian ke alat kelamin digosok 99 kali mau tidur dan bangun tidur. Nah kalau untuk mau tidur saya bisa 99 kali. Kalau pas bangun tidur suka kebelet pipis. Jadi gimana Pak Haji? Pipis dulu apa? Alat kelaminnya ibu dipasang dulu NCB. Jadi nggak akan kebelet pipis. Kalau pipis dia NCB-nya langsung jeplak. Turun, naikin lagi ntar. Jadi gimana Pak Haji? Dia dipasang NCB. Oh gitu. Dia ditahan dong. Nggak boleh. Ditahan sama 99 kali sebelum pipis gitu. Iya. Terus SK-nya berarti 2, SK sertifikasi dengan PNS disatukan. Jadi selama sebanyak 99 kali selama 9 hari. Kemudian yang keduanya saya minta sabdanya Pak Haji. Nggak mungkin gue nyabdain bos. Mahal sabda gua. Privat kagak, ngapain gue nyabdain. Yo, bapak-bapak pertanyaannya. Terima kasih. Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, ibu apa? Mohon izin sebentar Pak Haji. Ya. Testimoni dan pencerahan aja. Ya. Saya Riado di sini. Kata Pak Haji suruh ngepel yang di atas itu hotel ya. Belum basah bibir Pak Haji. 2 jam kemudian setelah ngepel dari rumah ada kabar. Mah itu ditebusin tanah katanya 32,5 juta sama keponakan saya. Padahal keponakan saya itu pas saking pelitnya balas SMS saja ya nggak pernah Pak. Setelah saya riado di sini 2 jam berikut. Jadi ibu meraktekin mansut. Ibu jadi meraktekin Jangan, ilmu RDI udah 3 apa? kali Pak. Jangan udah 3 kali. Udah aja itu aja. Ibu meraktekin ilmu RDI apa? Itu Pak ngepel dulu sama Pak Haji suruh ngepel apa ke bersih-bersih sambil Oh ibu riado? Oh riado. Kalau riado mah udah nggak pernah ada tamu RDI riado hajatnya nggak terkabul, nggak ada. Iya, minta pencerahannya. Yang utangnya 100 miliar kan lunas. Iya, minta pencerahannya di rumah diteror aja gimana caranya? Ya lu jangan pulang lah, di sini aja riado. Enggak, kan suami saya sama anak saya yang diteror terus Pak Haji. Ya udah biarin dia yang diteror, dia kan bukan lo. Ormas tapi udah pada turun Pak Haji. Udah biarin. Ya, terima kasih saya terusin lagi riadonya Pak Haji. Ya. Kalau riado mah nggak mungkin nggak terkabul Mbak, nggak mungkin. Itu yang dari Jambi kan nih besok pamit pulang tuh. Yang 4 bulan riado di sini dari Jambi. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Haji. Ya. Nama saya Tasri dari Indramayu. Ya. Hajat saya kesini pengen anak saya naik gaji Pak. Ya udah, gajinya terakhir berapa disedekain, nanti naik gaji. Ada lagi? Karena anak saya itu masih potongan Pak. Ya ibunya yang sedekah. Oh iya. Anaknya mau naik gaji. Iya. Ibunya yang sedekah. Iya. Ya udah terima kasih Pak Ya. Haji. Ya. Nanti yang mau privat yang sedekah 2 juta jangan pulang ya. Kita privat di sini ya. Yang sedekah 2 juta. Yuk. Habis. Sampai ketemu lagi besok malam. Yang udah sedekah 2 juta jangan itu lagi ya. Yang dari Jambi nggak ada. Hah? Yuk, sampai ketemu lagi besok. Yuk. Terkabul. 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 Terkabul.
terkabul, 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 Amin, Pak Haji. terkabul, 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 terkabul. Doanya apa? Amin, amin ya rabbal alamin. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Ayah Bapa Ibu.